Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Rahman ya Rahim, ya Fattahu ya Hadim, Ghafurur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum, Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Fattah ya Razzaq, Ya Ghani ya Mughni, Ya Hadi ya Wadud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah bibarakati hadi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama yang hadir, yang saya hormati aparat pemerintah yang hadir juga, yang kebetulan saya belum mengenal satu persatunya, yang saya cintai, hadirin hadirat sekalian. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Karena kebanyakan dari kita bersyukur hanya sebatas bersyukur lisan. Seharusnya kita bersyukur, pertama bersyukur lisan, kemudian bersyukur golbu, dan yang terakhir bersyukur perbuatan. Itulah selengkap-lengkapnya bersyukur. Sehingga ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang Allah beri kepada kita, hati kita bertambah baik. Kita berusaha membersihkan hati, membuang penyakit-penyakit hati, membuang kotoran-kotoran hati, sehingga ketika kita sering mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, secara pelan-pelan hati kita semakin bersih. InsyaAllah masyarakat hadirin hadirat sekalian di sini bisa melaksanakan itu sehingga menjadi orang-orang yang mempunyai hati yang bersih. Baru kemudian bersyukur secara perbuatan. Artinya ketika mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hati kita menjadi bertambah baik, maka perbuatan kita juga bertambah baik. Ibadah kita, mengenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalnya kita kepada nabinya, mengenalnya kita kepada agamanya,
mengenalnya kita kepada orang-orang soleh bertambah. Sehingga apa? Amal soleh kita juga bertambah. Itulah sesungguhnya yang dikatakan seorang hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya salawat seorang umat kepada nabinya salah satu bentuk rasa terima kasih umat tersebut kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan sabab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belum tentu kita tidak tahu apa itu salat, kita tidak tahu apa itu zakat, kita tidak tahu apa itu puasa, kita tidak tahu apa itu zina, kita tidak tahu apa itu nikah, kita tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Semua ini diajarkan, dicontohkan, dituntun oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga patut, pantas dan semestinya kita sebagai umatnya sering-sering bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, sebelum masuk kepada inti pembahasan, saya ingin sedikit memperkenalkan. Nama saya Mustafa bin Ahmad bin Muhammad bin Hamid Al-Habsyi. Saya lahir di Bandung. Umur 5 tahun saya pindah ke Jawa Timur. Kira-kira menjelang masuk SMP, saya pindah ke Cirebon. Dari Cirebon, Allah pindahkan lagi saya ke Purwokerto. Di sana alhamdulillah wa syukurillah, secara ilmu dunia saya menyelesaikan kuliah dengan mengambil jurusan accounting. Kalau bahasa kerennya tata buku, yang suka nata-nata buku. Bahasa sekarang mungkin dikatakan akuntansi. Selesai saya mengambil kesarjanaan, kemudian saya mulai berbarengan mondok. Pesantren saya di pesantren besar, gontor nggak ada apa-apanya. Pesantren buntet nggak ada apa-apanya. Bahkan pesantren yang ada dimanapun tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena saya mondok di pesantren dunia. Jurusan saya ilmu terminal. Jurusan saya ilmu preman. Jurusan saya ilmu pengemis. Jurusan yang saya ambil ilmu apapun yang ada di jalan. Makanya pesantrennya gede luar biasa. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih mondok. Saya masih nyantren. Kenapa? Karena masih hidup di dunia. Makanya saya bersyukur ketika saya diberitahu bahwa acara hari ini acara satu sekolahan yang SMK ya Pak,
SMK dengan nama Miftahul Ihsan. Dan saya juga diberitahu, marilah sebelumnya, alhamdulillah Allah ingatkan saya, kita sama-sama membaca Fatihah untuk beliau almarhum Bapak A. Jamaluddin yang dulu kepala sekolah di sini, bukan Pak? Ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم الأرواح أبائه وإخواني من الأنبياء المرسلين ولكل من المصابين أجمعين خصوصا على الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين والتابعين والتابعين بالمسلمين إلى يوم الدين وأزواج رسول الله ترى أمهات المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى وعائشة رضا وسلام رسول الله سيدتنا فاطمة الزهراء وابنائهم الحسنين سيدنا حسن وسيدنا حسين وذريتهم الجميع ثم الحسن فقيه المقدم محمد بن علي بن وسلم وفريم ثم أزواج الصحابة رضي الله عليه ومن أوليائه وغوث الأكابر سمسم ومن نفوس الحبيب الله بن أبي بكر علي حسن ورسول بكر وابن محمد على رسول الله وجميع سلسلة جميع سادتنا العالمين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين وشرفة المكين وأهل الذكر والتوحيد ومشاهد البلد أجمعين بأن الله الكريم يعلي درجة في الجنة وإلى أنهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم أنفاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح خصوصا Bapak Jamaluddin من أرواح والدين المسلمين وأمتنا صحابة معصوم الملائكة والملائكة والغلاء والجور والفتن والوباء من بلنا الصحم أما ورزقنا زيادة في المرحبة في المسجد الجنس برزقه وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت وحانا عند سكرة الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب والنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا رحيم وبتمام كل رسول ومؤمن وعلى حضرة رسولنا ومن شافينا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Baik, saya lanjutkan. Ini sekolah dikasih nama, saya yakin pendirinya berpikir luar biasa sebelum memberi nama. Kenapa? Anak lahir, orang tua biasanya berpikir akan memberi nama apa. Siapa nama anak ini? Kenapa? Karena itu harapan, itu bagian dari doa. Sehingga saya yakin pendiri sekolah ini tidak sembarangan memberi nama Miftahul Ihsan. Dan nama ini luar biasa, Masya Allah. Karena Miftahul Ihsan kunci untuk jadi orang-orang yang ihsan. Orang yang ihsan, ciri-cirinya yang paling mudah ditemui, hati dan bibirnya selalu tersenyum di setiap keadaan. Orang yang hati dan bibirnya bisa tersenyum di setiap keadaan, dia berjalan menuju orang yang ihsan. Yang kedua, orang yang akan mendapat predikat muhsin, ihsan, dia selalu memandang baik takdir Allah yang berlaku kepada dirinya maupun orang-orang di sekitar dirinya. Sehingga dia memandang apapun dengan husnudzon, prasangka baik. Ini luar biasa sekolah ini. Saya yakin pendirinya ingin menciptakan pemuda-pemudi, manusia harapan bangsa yang nantinya akan menjadi seorang pemimpin yang baik bagi dirinya, baik bagi keluarganya,
baik bagi teman-temannya, baik bagi masyarakat pada umumnya, baik bagi agamanya, dan baik dia sebagai seorang makhluk. Luar biasa. Jadi kalau ada murid-murid di sini, ketika ditanya sekolahnya di Miftahul Ihsan, tapi akhlaknya akhlak setan, nggak cocok. Kenapa? Sekolahnya di Miftahul Ihsan, kunci kebaikan. Harusnya pemuda-pemudi anak santri sekolah di sini paling tahu tuh kunci kebaikan, bukan kunci kemaksiatan. Baik hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah siang ini kita berkumpul. Saya akan membahas sedikit tentang keadaan di zaman ini. Saya mohon karena yang hadir di sini lengkap, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pemuda dan pemudi. Jadi insya Allah nanti kebagian semua. Kita mulai dari bapak-bapaknya dulu. Bapak-bapak sekalian, ini zaman sudah masuk kepada akhir dari akhir zaman. Luar biasa ciri-ciri yang sudah muncul, yang menunjukkan bahwa dunia ini sudah tua dan masuk kepada akhir zaman. Yang paling berat tanggung jawabnya adalah seorang bapak, seorang suami, seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, yang mempunyai istri dan anak. Ini zaman luar biasa. Kenapa? Nanti kita yang mengaku seorang bapak, nanti kita yang mendapat kedudukan sebagai imam di dalam keluarga akan diminta pertanggungjawaban yang detail satu persatu terhadap perbuatan anak dan istri kita. Jangan main-main bapak-bapak sekalian. Seperti dikatakan di dalam nas, di dalam riwayat, nanti ketika seseorang sudah masuk ke dalam catatan dia seorang ahli surga, khususnya untuk laki-laki nih. Laki-laki, bapak-bapak, arah perjalanannya sudah menuju ahli surga. Ketika mau masuk ke dalam surga, nanti banyak terjadi protes. Siapa yang memprotes? Tidak lain anak dan istrinya. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fu anfusakum wa ahlikum naro. Nanti banyak bapak-bapak, mudah-mudahan insya Allah bukan dari kita, bukan dari yang hadir siang ini. Dia seorang ahli ibadah, dia seorang yang mestinya masuk surga, nanti diprotes oleh anak dan istrinya. Si anak menjerit kepada Allah, ya Allah, aku tidak ridho ya Allah, bapakku masuk surga. Karena sepanjang hidupnya dia asik beribadah kepadamu, dia asik mencari harta dunia, dia asik berbuat segala sesuatu. Dia lupakan aku ya Allah, aku tidak dididik kepada jalan agamamu ya Allah, sehingga aku masuk ke dalam golongan ahli-ahli maksiat. Ya Allah ya Rabb, aku tidak ridho. Si bapak yang mestinya sudah dapat tiket surga diambil, dipindah ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Bagaimana beratnya tanggung jawab seorang laki-laki untuk mengurus diri sendiri, hisab diri sendiri, luar biasa berat. Bagaimana harus menanggung hisab istri, bagaimana harus menanggung hisab anak. Makanya hati-hati. Hati-hati kepada bapak-bapak sekalian. Mulai hari ini perhatikan istri dan anak-anak kita, karena mereka sesungguhnya bisa menjadi fitnah untuk kita. Makanya ada satu sahabat pernah pagi-pagi, Pak, pagi-pagi subuh keluar rumah teriak-teriak. Aku heran di zaman sekarang. Banyak orang lari dari rahmat. Banyak orang takut dan membenci yang hak. Dan banyak orang cinta kepada fitnah. Bingung, Pak, sahabat nih. Kok aneh nih omongan? Mana pagi-pagi lagi? Mana ada orang lari dari rahmat? Mana ada orang benci takut sama hak? Mana ada orang cinta sama fitnah? Kemudian ketika ditanya apa? Wahai sahabat, tolong jelaskan. Karena dia diam saja, kemudian lapor kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhu. Ya Sayyidina Ali, ini sahabat kita pagi-pagi ngomongnya ngaco. Ngomongnya ngelantur. Katanya kita lari dari rahmat. Katanya kita cinta sama fitnah. Katanya kita benci dan takut kepada hak. Sambil tersenyum Sayyidina Ali mengatakan, nanti di akhir zaman itu terjadi. Kenapa? Sambil tersenyum dikatakan, sebetulnya ini adalah gurauan, candaan yang bentuknya nasihat. Lari dari rahmat adalah ketika hujan turun. Banyak dari kita kemudian lari ke dalam rumah. Padahal sudah jelas dikatakan hujan adalah rahmat. Kemudian ketika dikatakan benci dan takut kepada hak, satu-satunya hak kepastian bagi kita adalah mati. Kebanyakan orang sekarang benci dan takut sama mati. Padahal yang namanya mati, mau sekarang, mau besok, mau nanti, mau di sini, mau dimanapun, setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pernah nggak Pak kepikir Pak, kalau kita ditanya nih, siapa yang yakin pulang dari sini masih hidup? Nggak usah jauh-jauh tahun depan Pak. Nih kita ditanya nih sekarang nih, siapa yang yakin pulang dari sini masih hidup? Wallahi tidak ada satupun yang yakin. Kenapa? Karena tidak tahu. Tapi kita kadang-kadang suka terjebak kepada sesuatu yang Masya Allah. Lebaran masih lama, Idul Fitri masih lama, pusingnya sudah dari sekarang. Kalau ditanya, emang yakin bakal hidup sampai Idul Fitri? Ngegeleng, enggak. Udah tahu nggak yakin, kenapa pusing dari sekarang? Waduh, sebentar lagi Ramadan. Waduh, habis Ramadan nanti Lebaran. Waduh, pusing ini pakaian dan sebagainya. Ketika ditanya, Bu, Ibu yakin nanti Idul Fitri hidup? Enggak. Lah enggak yakin, pusingnya iya. Nah yang ketiga, ketika ditanya kok cinta sama fitnah apa?
tadi seorang laki-laki begitu cinta kepada anak dan istri, padahal jelas dikatakan anak dan istri bisa menjadi fitnah bagimu. Namanya cinta nggak sama fitnah? Cinta, tapi giliran difitnah sama tetangga, marahnya bukan main. Padahal kalau tetangga belum tentu benar, belum tentu salah. Kalau istri mah udah jelas sama anak, bisa menjadi fitnah. Saya pernah berdiskusi dengan satu pemimpin daerah, pemimpin bangsa ini, ketika menanyakan, Habib, kenapa di Indonesia ini begitu hebatnya korupsi? Begitu hebatnya korupsi di Indonesia ini dibandingkan negara-negara lain. Saya katakan ada dua masalah yang jelas di situ. Pertama, bangsa Indonesia begitu cinta kepada harta. Bangsa Indonesia begitu cinta kepada yang namanya produk-produk. Dan itu semua korban utamanya adalah kaum wanita. Kalau kita sadari ibu-ibu sekalian, kalau kita menonton TV, coba diperhatikan iklan yang ada. Hampir 90% iklan tersebut untuk kebutuhan perempuan. Lalu karena si perempuan mulai cinta kepada harta, dia mulai ajak, dia mulai rayu suaminya. Karena suaminya gaji bulanannya sudah jelas ukurannya. Kebutuhan istri minta ini dan itu. Sehingga mulailah terjadi korupsi kecil-kecilan. Dari yang kecil kemudian menjadi besar. Sehingga apa? Penyebab korupsi di Indonesia salah satunya yang utama peran istri para pejabat. Nggak percaya? Tanya sama pejabat. Pak, Bapak paling nggak bisa nolak permintaan siapa? Nanti jawabannya, saya paling nggak bisa nolak permintaan Kapolda. Naon eta teh Kapolda? Kepala Polisi Dapur. Lain Kapolda Jawa Barat itu mah lain. Kapolda rumah tangga. Suami galak di luar, jagoan di luar, tukang berantem segala macem. Kenyataan masuk rumah jadi kucing kesiram air. Iya, kenyataan kok. Bapak-bapak tahu yang namanya Hitler. Hitler ini pemimpin Jerman Nazi yang kejam dan sadis luar biasa. Dia kalau sudah merintah A, nggak ada yang namanya koma. Ternyata setelah diselidik, paling takut sama subhanallah, nih perempuan. Kayaknya lemah lembut, tapi daya dobraknya luar biasa. Iya. Kenapa itu bisa terjadi, hadirin sekalian? Karena suami sekarang lupa sama kedudukannya. Dia nih seorang imam. Suami sekarang lupa kalau dirinya imam. Sehingga apa? Menyerahkan pangkat imamnya kepada istri. Apa-apa kalau ditanya pasti saya mau tanya istri saya dulu. Nanti mau ini, nya kumaha pamajikan. Mau itu, kumaha pamajikan. Coba sekali-kali mimpin sholat di rumah, pamajikan yang suruh jadi imam, mau nggak? Kunaon lamun sholat nggak mau, tapi kalau yang lain diserahkan. Itu maksudnya ketika sholat seorang laki-laki menjadi imam, dia harus mimpin untuk semua segi. Hati-hati bapak-bapak sekalian, jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang laki-laki yang nanti merugi di yaumil hisab.
Ada yang protes? Ada yang protes, bapak-bapak? Sampai saya pernah temui satu orang laki-laki, satu orang suami. Dia mengatakan kepada saya, Habib, saya kepingin nyumbang masjid, saya kepingin ngasih fakir miskin tetangga saya tidak bisa, Habib. Kenapa? Saya bilang, karena gaji saya semua dipegang oleh istri. La haula wala quwata illa billahil alil adim. Lalu saya jawab, saya enggak kesian sama sekali. Kenapa? Karena engkau suami lupa kedudukanmu. Yang cari keringat kita, kunaon nungatur pamajikan. Karena balik lagi tadi, takut sama Kapolda dapur. Baik, mudah-mudahan ini bagian bapak, ibu-ibu habis ini. Nanti baru remaja setelah itu. Bapak-bapak mau berubah insyaallah. Jadi pemimpin jangan tanggung. Yang rugi nantinya kita sebabnya. Udah capek di dunia, di akhiratnya nggak ketahuan jelas. Ibu-ibu yang terhormat, tadi bagian bapak-bapak. Penutup cerita untuk bapak-bapak adalah apa? Kalau ibu kepengen jadi ratu di dalam rumah, jadikan suami seorang raja. Begitu suami menjadi raja, maka istrinya otomatis menjadi seorang permaisuri. Tapi ketika suami dijadikan budak, maka istrinya adalah istri budak. Jadi rumusnya begitu, bapak-bapak. Pengen jadi permaisuri? Pengen dong pak, jadiin suami raja. Otomatis. Kalau udah namanya istri raja, apa namanya? Permaisuri. Baik, hadirin sekalian. Ini kan panas nih, jadi enak dikasih yang tambah panas. Bapak-bapak, ibu-ibu mah enak duduk, saya berdiri. Enggak, masa takut sama panas, neraka lebih panas. Baik, saya lanjutkan sekarang bab ibu-ibu. Tuh, baru ngomong bab ibu-ibu langsung pada nunduk. Iya. Ibu-ibu harusnya berbahagia. Harusnya. Kenapa ibu-ibu sekalian? Lebih gampang masuk surga seorang perempuan dibanding laki-laki kalau bicara logika. Kenapa? Karena seorang perempuan, dia cukup berbakti kepada suami, taat kepada suami, dia tidak berbuat yang macam-macam, jalankan kewajiban, insya Allah ahlil jannah. Tapi hati-hati bu, diterangkan di dalam satu hadis, para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti di neraka nih banyakan mana ya Rasulullah? Perempuan apa laki-laki? Dijawab, banyak perempuan. Pan anehnya bu, perempuan kebanyakan gak banyak tingkah. Kunaon jadi lebih banyak di neraka? Ditanya, ya Rasulullah, sabab apa ini? Salah satu penyebabnya apa kok perempuan ini ahli neraka, banyak di neraka? Karena salah satu yang terberat adalah lubang mulutnya. Hati-hati nih buat ibu-ibu. Tolong saya berpesan. Mulutmu adalah harimaumu. Mulut salah berucap, salah ngegigit. Ingat ya ibu-ibu, tolong. Yang paling banyak nyedot
ibadahnya ibu itu ghibah. Ghibah nih bu, ngomongin aibnya orang bener. Kalau salah namanya fitnah. Misalnya begini, ibu punya tetangga, pagi-pagi misal nih, dia mukul kucing sekeras-kerasnya sampai itu kucing kelepak-kelepak, istilahnya mau mati. Terus besoknya ibu cerita sama tetangga yang sebelah, bu tahu nggak bu kemarin, no ibu yang di sebelah mukul kucing sampai mau mati kucingnya. Bener yang diceritain, nggak bohong. Tapi itu aib, itu masuk ke dalam ghibah. Ibu-ibu mau tahu siksa kuburnya? Bu, ibu mau tahu? Nggak apa-apa, serem sekarang daripada nanti. Kalau udah di kuburan mah nggak bisa apa-apa, udah pasrah. Siksa kubur ghibah, ngomongin orang, itu lidah ditarik sepanjang tangan, kemudian diputus dengan kasar, yang si ahli kubur menjerit karena sakitnya, jadi ditarik lagi, diputus lagi, sehingga suara jeritannya tidak terputus. Mau nyoba? Nggak usah segini ditariknya, kalau nyoba nggak usah. Sedikit aja bu, tarik terus disentil dari bawah bu, tes. Rasain sakitnya kayak apa bu? Ini lidah ditarik, terus dari bawah disentil. Rasain sakitnya. Hitung-hitung belajar kalau ditarik segini kayak apa sakitnya. Itu siksanya. Kerugiannya apa bu? Pahala kita pindah ke yang diomongin. Keburukan yang diomongin pindah ke kita. Makanya jangan heran bu, kalau artis perasaan gampang bener. Artis teh kalau dipikir-pikir misalnya gitu ya, artis kalau dipikir-pikir secara dohir teh ngaco, tapi gampang bener. Sedikit-sedikit denger berangkat umroh, sedikit-sedikit denger nikah di Ka'bah, sedikit-sedikit denger pergi haji. Kayaknya kok gampang, padahal sehari-harinya begitu. Pan kedernya bu. Lah gimana nggak mau gampang? Artis ketika dibongkar aibnya, se-Indonesia tahu, se-Indonesia ngomongin. Artinya apa? Dosanya dia dibagi arisan buat ibu-ibu se-Indonesia, kebaikan ibu-ibu se-Indonesia diambil matu artis. Ya pantes hadiahnya umroh, hadiahnya haji. Bener bu? Terus ibu-ibu yang di sini umroh enggak, dosa numpuk. Pan kalau bahasa Jermannya on. Lah iya, capek-capek tahajud, capek-capek zikir, capek-capek ngaji, capek-capek ngelayanin suami. Ketika dapat bonus pahala dikasihin tetangga. Karena ngomongin tetangga. Terus yang lebih dahsyat lagi apa bu? Kalau kata Imam Ghazali, kalau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang lain, minta maafnya mesti dijelasin. Orang sekarang kan kadang-kadang ngegampangin. Alah ntar lebaran minta maaf juga selesai. Begitu Idul Fitri yang ketemu apa? Punten, mangga minal aidin, kosong-kosong ya bu. Emang pertandingan? Imam Ghazali mengatakan kalau engkau ingin meminta maaf dengan sempurna, mintalah maaf, jelaskan perbuatanmu. Jadi kalau pernah ngomong tetangga kita, misalnya ibu pernah ngomong, duh ibu dulu pernah saya katain bu,
ibu kayak begini. Belum tentu dimaafkan. Kalau model terus minal aidin wal faidin kosong-kosong, masih ada nanti di yaumil hisab ditanya lagi, dulu kosong-kosongnya tuh begini nih ceritanya, mau nggak kosong-kosong? Kehola lamun kitu mah. Lah iya, misalnya dikatakan kita punya tetangga atau orang lain, kita katakan dia seorang pelacur. Misal ini, kita gampang ngomong emang dasar pelacur, tukang ngegoda laki orang. Padahal enggak. Terus kita minta maaf, kita jelasin, Bu, punten, saya pernah ngomong dulu ibu pelacur, tukang ngegoda laki orang. Belum tentu dia mau maafin. Artinya apa? Hati-hati ibu-ibu. Ibu-ibu pengen gak jadi istri solehah? Bu, kan sering kalau ketemu kiai, ketemu apa, duh Pak Kiai pangdoakeun jadi istri solehah. Udah tahu belum Bu syaratnya jadi istri solehah? Iya, kadang-kadang saya suka begitu Pak. Kalau ada yang datang ke saya, Beb doain biar jadi istri yang soleh. Udah tahu belum syaratnya? Belum. Lah belum tahu syaratnya udah minta. Baik, karena waktu saya percepat sedikit. Insya Allah ini jadi bekal. Kenapa? Istri tahu, suami yang hadir di sini tahu. Jadi kalau istrinya lupa, suaminya ngingetin. Katanya mau jadi istri solehah, tuh syaratnya begini. Datang kan waktu kemarin gitu. Makanya rugi yang nggak datang di sini nih hari ini. Kenapa? Nggak tahu syaratnya istri solehah. Ibu mau tahu balasannya istri solehah? Balasan istri yang solehah tidak lain jannah, surga. Syarat pertama istri yang solehah, tolong diperhatikan ibu-ibu, remaja putri, karena para gadisnya nanti kan suatu saat insya Allah jadi istri, jadi pamajikan. Syarat pertama, enak dilihat suami. Subhanallah. Heeh Beb. Kunaon kalau ke pasar teh lomba-lomba cantik. Kalau mau kondangan tuh kaca sampai retak. Itu pakaian naik turun, lepas pakai naik turun, kerudung bolak-balik, ditarik dimundurin, terus ditanya, Bu, ibu teh dandan cantik buat siapa? Teterang bepan di jalan. Oh, jadi sodakoh cantik. Heeh. Gening repot pisan Bu. Padahal syarat istri yang solehah enak dilihat saha? Dilihat suami, bukan dilihat tukang sayur yang di pasar, bukan dilihat pegawai toko, bukan dilihat tukang angkot, bukan dilihat Kalau di rumah cukup long dress, bolong besebodo ting. Long dressnya bolong, rambut awut-awutan, baunya nggak beda jauh sama tetangga anu di kandang. Tapi giliran keluar, Masya Allah, itu pakaian bersih, rapi, disetrika, wangi, cantik. Yang ngebeliin itu semua siapa Bu? Kenapa dikasihin orang? Makanya kalau ada suami yang istrinya dandan cantik buat orang diem aja, itu termasuk kelompok suami on. Ibu mau gak punya suami on? Gak mau. Jadi kalau ibu dandan cantik suaminya diem, langsung ngomong, Pak, perasaan saya gak mau Pak punya suami on. Nanti suaminya jawab juga, oh Bu, saya juga nggak mau punya istri on. Udah tahu bedak, minyak wangi, baju semua yang beliin saya, kok buat orang lain.
leres, sadar. Tadi malam saya dipencet sama Pak Sadar. Mana Pak Sadar? Saya dipijit sedikit kaki sama badan, nanya, Bapak namanya siapa? Saya mah Sadar, Bib. Enggak, saya enggak nanya Sadar apa enggak, namanya siapa? Sadar, Bib. Ternyata namanya Mang Sadar. Itu kalau enggak sadar kebangetan, namanya aja Sadar. Ibu-ibu, janji cantiknya buat suami. Kenapa? Saya kasih satu keterangan sedikit keras. Barang siapa seorang perempuan berniat di dalam hatinya, dia berdandan cantik wangi bukan untuk suami karena Allahnya, maka yang dia lakukan haram, dan dia keluar dari rumah dilaknat oleh para malaikat, dilaknat oleh para bidadari yang nanti akan menjadi calon istri dari suami dunia yang sekarang. Terus pada keder, katanya mau jadi istri soleha, mau masuk surga, Bu. Kasih dulu surganya ke suami. Jadi kalau di rumah usahakan yang rapi, bersih, siap pakai. Iya, saya akan cerita ibu-ibu sedikit tentang salah satu wanita soleha insya Allah yang saya kenal. Detik ini beliaunya masih hidup, Bu. Namanya Ibu Halda. Ini Ibu Halda setiap malam dandan laksana pengantin ketika dirinya bersih. Maksudnya tidak lagi dapat tamu, nggak lagi head. Setiap malam dandan laksana pengantin Ibu Halda. Kemudian apa? Dia tunggu sampai suaminya ngasih 2 perkataan. Kalau suaminya bilang saya malam ini perlu denganmu, dia tidak rubah dandanannya sampai suaminya selesaikan hajatnya. Tapi ketika suaminya mengatakan, maafkan istriku, malam ini aku tidak memerlukanmu, maka dia hapus dandanannya dengan air wudhu, dia lakukan sholat, dia mengaji, dia beribadah setiap malam ketika dirinya bersih. Kayak apa tubuh suaminya? Setiap malam dandan kayak pengantin. Nah kalau sekarang ada uang, abang saya nggak ada uang, silahkan melayang. Jadi ibu-ibu hati-hati ya, Bu. Ibu pengen jadi istri soleha? Pengen, Bu? Mulai sekarang yang enak dilihat suami. Di antara seluruh tubuh perempuan yang paling enak dilihat suami, jangan sekali-kali masang muka cemberut ke suami. Saya seorang suami, Ibu. Saya bisa rasakan hati saya seperti apa ketika ngelihat istri cemberut, cembetut, dan sejenisnya. Nggak enak nih di hati nih. Pulang, datang, capek, buka pintu, lihat istri mukanya ketekuk, rasanya pengen ngambil setrikaan, terus digosok biar nggak lungset. Kan kain kalau apa sih istilahnya lungset ya? Kusut. Kain kalau kusut kan disetrika jadi bagus. Muka istri kalau cemberut nggak ada bedanya sama kain yang kusut. Ambil setrika di rasanya. Dan tidak ada kenikmatan seorang suami pulang dari manapun, di rumah dibukain pintu, istri tersenyum mengucapkan apa? Alhamdulillah ya Rabb, engkau pulangkan suamiku dalam keadaan sehat walafiat. Wahai suamiku, apa yang engkau perlukan dariku saat ini? Ya Allah, nggak usah nunggu surga yang nanti. Tuh di rumah udah ada surga.
Makanya dikatakan baiti jannati, surgaku, rumahku, kuncinya ada di perempuan, kuncinya ada di seorang istri. Rumah bisa jadi neraka, istri yang bikin. Rumah bisa jadi surga, istri yang bikin. Tuh Bu, syarat pertama, enak dilihat saha suami. Pak, dicatat Pak. Jadi besok kalau keluar dandan cantiknya lebih dibanding di rumah, langsung tegur Pak. Katanya mau jadi orang solehah, gening cantiknya lebih buat tetangga. Makanya ada istilah tuh sindiran buat perempuan. Sehijau-hijau rumput di halaman, lebih hijau rumput tetangga. Ya Allah. Lang kalau di rumah rumputnya nggak disiram, nggak dirawat, nggak apa, giliran keluar, ya jelas para suami ke tetangga matanya lebih melek. Kenapa? Istri tetangga kalau keluar dandan. Leres Pak. Istri kita kalau keluar dandan, yang seneng siapa? Tetangga. Makanya kalau membiarkan istri cantik keluar, apalagi pakaiannya pakai model S, ukurannya S. Pakaian perempuan kebagi dua Pak, ada model M, model S. Bapak-bapaknya tinggal mikir, ini keluar kok model S sih? Model S tuh model setan. Kalau model M, model malaikat. Tinggal nanti dilihat di kampung sini. Ini yang lagi ngetren model setan apa model malaikat? Lah iya, bisa jadi yang pakai S itu istri kita, anak perempuan kita, anak perawan kita, bapaknya diem aja, capek cari duit. Kalau malam doa, ya Allah ya Rob, beri hamba rizki ya Allah, hamba ini butuh ya Allah. Dikasih sama Allahnya, besoknya duitnya dikasih pamajikan. Sama pamajikan ke pasar beli baju ukurannya kurang, diem aja, malah girang. Bu, Ibu kalau beli beras sekilo dikasih 3/4 kilo, marah nggak Bu? Kalau Ibu beli beras sekilo dikasih setengah kilo, marah nggak Bu? Marah. Gening pakaian ukuran 1 dikasih yang 3/4, yang setengah, girang, senyum, mau bayar mahal. Artinya saya kan cuma bilang Lah iya, kalau beli beras dikasih kurang marah. Tapi beli pakaian yang agama udah jelas ngasih ukurannya, beli kurang ukurannya nggak ada yang marah. Bener Bu? Ayo, kata ibu-ibu, aduh kenapa ya datang ke sini malah akhirnya jadi. Enggak Bu, justru datang ke sini saya membicarakan ini semuanya adalah kehendak Allah, dan kita yang hadir di sini termasuk ibu-ibu seharusnya yang paling bersyukur. Kenapa? Detik ini Allah kehendaki ibu jadi lebih baik. Karena diberi sesuatu yang baik, diberi ilmu yang baik. Insya Allah kalau ibu-ibu di hatinya diniatkan, ya Allah ya Rabb, hamba ingin ya Allah menjadi yang lebih baik sepulang dari sini. Insya Allah hidayah, taufik dan inayah Allah turun ke kita semua. Allahumma amin. Yang rugi yang nggak datang. Ingat ya Bu, yang namanya aurat, yang namanya menutup aurat itu bukan cuman mau sholat. Baik, nanti saya lanjutkan itu. Yang kedua, syarat istri solehah
itu taat ketika diperintah. Sepanjang perintah suami tidak mengajak kepada musyrik, tidak mengajak kepada murtad, tidak mengajak kepada maksiat, dan mampu dilaksanakan. Mentang-mentang pengen taat, ada beras sekintal, suaminya bilang, "Bu, tolong bawain beras." "Siap, Pak, saya kan istri yang taat." Eta beras sekintal dibopong, ya boyoknya kena. Jadi yang mampu dilaksanakan. Taat, Bu. Ibu pengen taat, turuti perintah suami. Saya sedikit akan cerita ibu-ibu tentang bagaimana seorang istri yang taat. Di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW, ada seorang suami mau bepergian, mau keluar kota kalau zaman sekarang. Dia pesan ke istrinya, "Wahai istriku yang cantik jelita, wahai istriku yang solehah, aku akan pergi. Aku berpesan, selama aku meninggalkan rumah, jangan engkau keluar dari pintu rumah walaupun setengah langkah." Dijawab oleh istrinya, "Wahai suamiku yang ganteng luar biasa, insya Allah aku turuti perintahmu." Pergi nih si laki, suami. Berapa hari kemudian kakak perempuan si istri datang. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Neng, ayah." "Masuk." Buru-buru, ini nggak bisa lama. "Kenapa?" "Ayo buruan cepat ke rumah bapak." "Kunaon?" "Bapak sakit keras, kelihatannya udah mau KO. Kata kiai suruh ngumpulin cepetan, bapak kayaknya lagi sakaratul maut." Diem nih adik, mau berangkat, ingat pesan suaminya, nggak berangkat, ini bapaknya. Karena ini dia imannya kuat dan dia emang bercita-cita jadi istri yang soleha. Lalu apa? Dia mengatakan, "Maafkan wahai kakakku, aku tidak bisa." Kaget kakak nih. Tahu nggak yang sakit siapa?" "Tahu." "Siapa?" "Bapak kita." "Nah udah tahu gitu kenapa nggak bisa?" "Nggak bisa pokoknya, maafkan." Marah nih kakak, pulang. Emang anak nggak tahu diri, anak durhaka. Bapaknya mau mati, dia nggak mau nengokin. Akhirnya besoknya nih kakak datang lagi ngomong, "Assalamualaikum adikku, engkau jangan menyesal ya. Aku beritahu nih, bapak tadi malam mati, bapak meninggal. Sekarang datang ke rumah, cium tuh jasad bapak kita, minta maaf sebelum dimandikan dan dikuburkan." Adiknya dengan air mata yang menetes, menjerit, dia mengatakan, "Wahai kakakku, maafkan aku tidak bisa." Dengan air mata yang terus menerus, karena dia sedih, ayahnya meninggal, tapi dia juga bertahan, tidak mau keluar dari rumah karena perintah suaminya. Marah besar kakaknya, maki-maki adiknya di jalan, sehingga apa? Tetangga di sekitar situ mengira bahwa tuh anak durhaka kepada orang tuanya karena jeritan dari ibunya, dari kakaknya. Sampai dikuburkan, sampai selesai, tidak juga keluar rumah. Akhirnya jadi omongan tetangga. Kemudian apa? Ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW pulang bersama suaminya, diceritakan kejadian tersebut. "Ya Rasulullah, ini ada perempuan durhaka sama orang tuanya karena begini. Kemudian Rasulullah bertanya, "Adakah suaminya?" "Aku ya Rasulullah, suaminya." Kemudian ditanya, "Apa yang engkau wasiatkan ketika engkau pergi?" "Ya Rasulullah, memang aku yang salah.
Aku tidak menyangka kepergianku bersamaan dengan kematian orang tuanya. Aku berpesan selama aku pergi, jangan tinggalkan rumah walaupun setengah langkah. Apa jawaban Rasulullah? Kalian ingin tahu siapa istri penghuni surga? Inginkah kalian tahu? Dijawab oleh sahabat, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Sesungguhnya wanita yang taat tidak keluar rumah karena perintah suaminya, walaupun ayahnya meninggal, dialah salah satu penghuni surga. Masya Allah. Kalau di kampung lain, Bu, boro-boro setengah langkah, suaminya pergi langsung, kesempatan ya, caro kita ayah, ayo jing ke pasar. Mau Bu taat, sorga Bu, dunia mah nggak ada apa-apanya. Mau Bu, Pak, lihat tuh, dengerin Pak, jawabnya males. Mau Bu? Masa, aduh ntar ditagih sama suami nih. Lah nggak apa-apa ditagihnya buat ke surga. Kan tadi udah dikasih tahu tanggung jawab laki-laki berat. Saya nih Bu, kalau boleh masuk lagi, jadi kecil lagi, minta sama Allah, ya Allah mendingan jadiin perempuan daripada laki. Berat jadi laki. Jadi perempuan mah ya Allah belum nikah taat sama orang tua bakti, udah nikah taat bakti sama suami, surga. Jadi laki repot. Memang dilainkan. Ada lagi di satu kampung lucu, karena pengen sama laki sama perempuan, sampai soal waris minta sama. Ya Allah ya Rob, hati-hati, mudah-mudahan di kampung ini tidak ada. Jangan sekali-kali merubah hukum Allah. Kalau laki dua bagian dari perempuan, jangan sekali-kali dirubah, haram. Dan yang menerima itu termasuk yang memakan harta anak yatim. Hati-hati Ibu, karena sekarang di banyak daerah sedang dimasukkan racun bahwa warisan, harta waris laki dan perempuan sama. Hati-hati, ibu-ibu yang maksa ke sana, haram pemakan anak yatim. Laki saudaranya yang membiarkan sama, berarti membiarkan adiknya menjadi ahli nar karena memakan harta anak yatim. Hukum Allah tidak bisa dirubah. Kalau mau ngerubah hukum waris, sekali-kali ngerubah hukum sholat. Suaminya jadi makmum, ibu jadi imam. Hukum Allah jangan dipilih-pilih. Kalau sholat, mangga suami yang imam. Giliran warisan, saya minta sama. Hati-hati ya Bu. Karena ini banyak akhirnya apa? Harta waris menjadi racun bagi pemakan waris. Harta waris yang seharusnya manfaat menjadi racun bagi ahli waris. Kenapa? Hukum Allah dirubah. Mudah-mudahan di kampung sini tidak ada. Di kampung lain, Masya Allah, lagi disusupi nih racun. Alasannya emansipasi. Alasannya persamaan hak. Alasannya HAM. Padahal coba aja suami maksa hamil sampai mati juga nggak bisa, gimana mau emansipasi? Suami suruh hamil di pantat apa di betis? Nggak bisa, Allah kasih sudah, itu aturannya. Yang hamil perempuan, laki yang bagian cari nafkah. Ini kan dibalik-balik. Zaman sekarang, Masya Allah, pemerintah ributnya sekarang. Nih pemerintah ributnya sekarang. TKW mau di stop. Dari dulu saya bilang, itu TKW sumber dayus. Suami membiarkan istrinya kerja, istrinya cari nafkah, suaminya ngomong anak. Emang sudah kebalik-balik.
Padahal Allah perintahkan laki-laki yang mencari nafkah, perempuan dinafkahi. Makanya sekarang banyak sumber malapetaka akibat apa? Ngirim TKW ke Saudi. Itu baru dari segi hukum, dari martabat bangsa saya sudah katakan bahwa apa? Ngirim pembantu tetap merendahkan dan menghinakan bangsa Indonesia, mau dilihat dari segi apapun. Iya, biar muka saya rada asembling, tapi jiwa saya nasionalnya belum tentu kalah. Kenapa? Karena kesian. Banyak suami sekarang jadi perawat bayi. Dan lebih kejam lagi apa? Istrinya pergi, suaminya sendirian ngerawat anak, duit ada, mulai gatel sana gatel sini, istrinya setengah mati, suaminya kawin lagi. Geblek kan? Bener Pak? Bener Pak Lurah? Pak Lurahnya ada nih? Pak Camatnya ada? Tolong disurvei. Perhatikan. Yang perempuannya pergi TKW, yang suaminya di rumah, perhatikan kejiwaannya. Tidak ada yang sehat. Jiwa suaminya tidak sehat, jiwa anak-anaknya tidak sehat, jiwa istrinya yang pergi juga tidak sehat. Baik, saya lanjutkan syarat yang ketiga. Yang pertama apa Bu? Enak dilihat. Yang kedua taat. Yang ketiga, menjaga harta dan kehormatan suami. Kalau njagain harta nggak usah diajarin Beb, udah pada pinter. Paling pinter njagain harta suami. Tapi njaga kehormatan suka salah. Ibu-ibu hati-hati ya Bu, jangan suka menceritakan halnya suami kepada siapapun, walaupun ke saudara sendiri, walaupun ke orang tua. Dosa besar seorang istri yang membuka aib suaminya, apalagi yang menceritakan tentang keadaan di tempat tidur kepada orang lain. Ini penyakit perempuan Pak, saya bongkar. Penyakit perempuan hobinya suka banding-bandingin. Superman mana suamimu dengan suamiku? Ujung-ujungnya dua-duanya bohong. Kenapa? Karena pengen lebih Superman. Bohong semua. Yang terjadi apa? Aibnya suami kebongkar di mana-mana. Coba direnungkan Bu, Pak. Bocornya aib suami kebanyakan dari siapa? Istri. Jadi tolong ibu-ibu jaga kehormatan suami. Sejelek-jelek apapun suami, itu adalah suami kita yang Allah takdirkan untuk kita. Kalau suaminya malas ibadah, suaminya ahli maksiat, ibu jangan lupa setiap hari menangis di sejadah, minta kepada Allahnya, ya Allah ya Rabb, rubah keadaan suamiku ya Allah, jadikan dia suami yang baik, jadikan dia suami yang bertanggung jawab ya Allah, jadikan dia suami yang rajin sholat ya Allah. Tiap hari berdoa, karena sesungguhnya salah satu mustajabun doa, doa yang tidak tertolak adalah doa istri yang solehah kepada suami dan anak-anaknya. Mau Bu doain suami? Jangan nyumpain ya Bu. Mau Bu doain suami? Nyumpain jangan ya Bu. Kadang-kadang memang perempuan ini stereo. Kalau udah nyumpain, Masya Allah Pak, kita baru satu kalimat, perempuan udah 100 kalimat. Karena tadi kalau laki mono, kalau speaker tuh mono, kalau perempuan stereo. Cepet kalau ngomong. Sebab apa? Memang perempuan Allah takdirkan 9 perasaannya, 1 akalnya. Kalau laki 9 akalnya, 1 perasaannya. Makanya hak talak adanya di suami. Kalau hak talak ada di istri, departemen paling sibuk di dunia, departemen agama, khususnya kantor urusan agama, itu antrinya bisa 10 kilo. Kalau hak talak ada di perempuan,
Baru urusan korek udah minta cerai. Baru ribut perkara sarapan udah cerai. Tuh perempuan. Makanya hak talak ada di laki yang rada-rada sabar. Karena apa? Laki mikir. Mau ngucap mikir. Syarat yang keempat tadi sudah saya sebutkan. Sering-sering doakan suami. Jadi saya ulang ya Bu. Pertama, apa? Enak dilihat. Yang kedua taat. Yang ketiga jaga harta dan kehormatan suami. Yang keempat sering-sering doakan suami. Karena apa? Ini saya kasih satu resep bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan harap rezeki yang berkah turun ketika di dalam rumah tangga tersebut sering terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Jangan harap ada rizki yang berkah turun ketika di tempat di rumah tersebut sering terjadi pertengkaran suami dan istri. Resep cari rizki buat suami. Resep dapat rizki buat istri. Karena apa? Perginya seorang suami dari rumah untuk mencari nafkah, nur istri ngikut. Baru klop. Tapi kalau suami pergi cari nafkah dalam keadaan marah, si istri marah, nur istri tidak ikut, mayanfa. Percuma. Baik. Mohon maaf, memang saya agak sedikit flu. Yang terakhir untuk para pemuda, para gadis di sini, karena biar adil rata, bapaknya, ibunya, anaknya. Karena waktu, jadi saya agak sedikit memberi misal, memberi tamsil, memberi kira-kira, khususnya untuk remaja putri. Artinya kalau anak perempuannya nggak hadir di sini sekarang, bapak dan ibunya bisa sampein ke dia. Ya Allah ya Rabb, saya dapat ilmu ini tadi malam waktu datang ke rumah. Bapaknya mana? Itu. Saya disuguhin duren. Beb, duren di sini masya Allah beb enak-enak. Coba dikeluarin duren, dibuka, masya Allah baunya. Saya makan, emang benar. Saya bilang ini kalau di Jakarta namanya duren mentega. Karena enak dan seperti mentega ketika ditelan, enak-enaknya nggak ada. Habis setengah perjalanan makan duren, mikir saya. Allah kasih ilham. Diam, saya merhatiin duren. Ditawarin lagi tuh sama orang tuanya orang tuanya Mas Fuad nih. Beb, ayo beb, makan lagi. Ya, saya lagi mikir. Ya Allah ya Rob, ternyata disuguhin duren, ini disuguhin ilmu. Ilmu buat siapa? Buat para gadis di zaman sekarang. Saya berpesan kepada orang tua yang mempunyai anak perawan. Saya berpesan kepada anak perempuan yang sudah menjelang dewasa maupun sudah dewasa. Jangan jadikan kalian seperti duren. Jangan sekali-kali kalian jadikan diri kalian laksana buah durian. Wahai orang tua, ingat-ingat. Di tempat sini banyak pohon durian. Sesungguhnya Allah melalui pohon durian menasehati kalian yang ada di sini. Kok bisa beb anak perawan hubungannya jeung duren? Mau tahu? Kayak yang di TV. Coba lihat pedagang duren. Kalau datang pembeli, begitu datang ke penjual duren, dia pasti bertanya pertama, Pak, durennya bagus-bagus nggak? Bagus Bu, atau Pak, oh iya,
Yang mana yang bagus? Nih, ketika dikasih buah durian dari penjual, apa yang pertama dilakukan oleh pembeli? Dicium itu durian. Udah dibayar belum? Belum. Tapi dicium dulu. Iya. Udah dicium, dirasa enak, baunya wangi, nambah permintaan pembeli. Coba Pak, dibuka. Ketika dibuka, dilihat isinya. Ketika isinya bagus, apa yang dilakukan pembeli? Saya mau coba. Udah dibeli belum? Belum. Dicoba, ketika rasanya manis, belum tentu dibeli. Kenapa? Masih urusan harga. Ketika rasanya tidak enak, tidak jadi dibeli. Saya mau tanya kepada hadirin hadirat sekalian, di zaman sekarang para gadis berperilaku laksana buah durian. Belum dibeli, dia serahkan dirinya untuk dicium. Belum ijab kabul, dia relakan bajunya dibuka. Belum ijab kabul, dia relakan kegadisannya dicoba oleh para jejaka, oleh para anak laki, oleh para kaum pria yang tidak punya iman dan mengaku dirinya orang baik-baik. Naudzubillahi min dalik. Jangan sampai dari kampung ini para gadisnya berlaku laksana buah durian. Iya, saya mah nggak demen dikeprokin, yang penting berubah. Lah kalau dikeprokin sampai rumah anak perawannya disuruh pergi, tetap nggak diawasin kayak buah durian, buat apa keprok? Yang kedua apa Bu? Orang tua ngakunya sayang cinta sama anak. Beb, saya cinta sama anak saya, Beb. Saya banting tulang, saya jual tenaga, keringat untuk anak dan istri. Pembohong besar. Masih sering saya perhatikan, orang tua lebih sayang ayam daripada anaknya. Kalau sore mau maghrib, ibu dan bapaknya sibuk milarian ayam. Eta kamana ayam tak acan asup ke kandang. Tapi anak perawannya mau ada di mana sebodoh teing. Sayang mana ayam sama anak perawan? Lah iya, saya kalau ngomong mah ya kenyataan sehari-hari. Kalau saya jadi anak gadis, saya tersinggung. Bapak, ibu, jangan gitu dong Pak. Ayam mau maghrib dicariin, saya pergi nggak pernah ditanyain, didiemin. Masa lebih berharga ayam daripada diri saya? Jadi saya berpesan sebelum saya tutup. Ingat bapak-bapak sekalian, karena waktu. Nanti insya Allah di lain kesempatan saya akan beberkan lebih luas tentang bagaimana seorang anak. Ini sampai jam berapa sebetulnya panitia? Hah? Sekarang jam? 12:30. Punten kelewatan setengah jam gara-gara duren. Ya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, ingat yang punya anak gadis, tolong setiap lihat anaknya, lihatlah buah durian. Anak saya seperti duren atau bukan? Dicium sebelum beli, dibuka sebelum dibeli, dicicipin sebelum dibeli. Belum tentu dibayar, kebanyakan ditinggal. Yang rugi siapa? Yang rugi si buah durian. Akhirnya apa? Dibohongin oleh pedagang, ditaliin buah durian supaya tanda sudah dicoba hilang. Ditaliin sama tali rafia kecil supaya apa? Pura-puranya buah durian ini belum pernah dicoba. Ketika ada pembeli lain, dibuka tempat yang lain, bukan tempat yang pertama dicoba sama pembeli yang pertama. Akhirnya apa? Buah durian itu rusak karena dicoba sana, dicoba sini, dibuka sana, dibuka sini.
akhirnya. Nah, itulah ilmu durian. Insya Allah banyak pohon durian di sini jadi nasihat buat orang dan kampung remaja di sini, khususnya para orang tua. Selamat menikmati durian dan selamat juga menjaga anaknya jangan sampai kayak buah durian. Baik, sebelum saya tutup, marilah kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta pertama apa? Ya Allah ya Rabb, teguhkan iman hamba, teguhkan iman Islam hamba. Yang kedua minta apa? Hadirin sekalian, ya Allah ampuni dosa hamba, ampuni dosa orang tua hamba, ampuni dosa suami hamba, ampuni dosa istri hamba, ampuni dosa anak-anak hamba, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat. Yang ketiga minta, ya Allah ya Rabb, sesungguhnya hamba tidak tahu ya Allah mati kapan dan di mana. Oleh karena itu ya Allah, hamba memohon matikan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, mangga kalau mau minta motor, mau minta mobil, mau minta sawah silahkan. Jadi pertama minta ditetapkan iman dan Islam. Yang kedua minta diampuni dosa. Yang ketiga minta husnul khati. Yang keempat mangga mau minta duren, mau minta motor, mau minta apa silahkan. Minta dunia yang banyak. Ya Allah beri hamba dunia yang banyak, tapi yang berkah dan manfaat. Banyak dunia kalau tidak berkah jadi siksaan. Ya, yang belum punya jodoh minta, ya Allah ya Rabb, di acara ini ya Allah mudah-mudahan acara yang penuh dengan keberkahan. Segerakan ya Allah jodoh hamba. Yang bapak-bapak orang tuanya yang anaknya tidak sempat hadir, minta ya Allah ya Rabb, datangkan seorang mantu yang soleh, yang bertanggung jawab, yang bisa membimbing anakku ke dalam jalan yang Engkau ridhoi. Gitu. Ya, mudah-mudahan judul ceramah kali ini nikmatnya buah duren, bisa manfaat dan bisa mencelakakan. Kalau kayak gitu tuh diinget-inget sampai mati kebayang terus sampai lihat duren. Ya, minta jadi nggak ada yang bilang amin, sibuk minta. Aminnya nanti belakangan bareng-bareng. Waktu saya baca Maulana ya Maulana, minta yang tadi 4 tuh. Teguhkan iman Islam, ampuni dosa, husnul khotimah. Silahkan mau minta bebek, mau minta apa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim. Ya Fattahu ya Hadi ya Ghafurur Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni ya Hadi ya Wadud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah. Bibarakati Hadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati kullu awliya bil fadilah bil karamah bil barakah Abu Muhammad Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Jailani. Hajat ya khutbah man hajat. Barakati kullu fi hadal makan barakati madinati bil mustam bil fadilah al karamah al khas Habib Ja'far Muhammad Kab. Al-Fadil Abu Bakar Muhammad Zigaf, Fadil Abu Bakar bin Abdul Ali Idrus, Fadil Abu Bakar bin Abdul Alatas, Al-Fadil Habib Saleh bin Muksin Al-Hamid Tanggul, Al-Fadil ya muyassir la tu'assir mansur tu'assir jamil taham jamil. Minta ya hadirin sekalian, hadirat sekalian, minta yang tadi saya katakan. Khusyuk doa minta kepada Allah, teguhkan iman Islam, ampuni dosa, husnul khatimah, minta dunia yang berkah dan manfaat. Maulana ya Maulana ya sami du'ana birahmatika ya Rabbi la tatarajana. Maulana ya Maulana
يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله 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 لا إله إلا الله مولانا يا مولانا يا سميع دعانا برحمتك يا ربي لا تعترجانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة سيدنا تقبل دعانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله 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 الله